Oke, jadi begini teman-teman sekalian ya, bahwa ketika kami bertugas di PBSI gitu ya, mengemban tugas ini, kami merancang untuk bagaimana ini mereka siap menjadi seorang pemenang gitu ya, bahkan menjadi legenda Indonesia. Itu yang kami harapkan seperti itu. Nah, jadi pertama kita harus mengenali diri dulu sebelum kita memiliki mental sang juara. Kenal nggak dulu dengan diri kita? Diri kita itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa saja mengenal diri itu dengan psikotes yang ada di internet itu ya. Sudah mulai banyak kan ya tes-tes psikologi populer. Itu cara mengenali diri yang paling sederhana. Atau bisa mendengar dari masukan dari orang lain. Lu orangnya begini, lu orangnya kelebihannya begini, kekurangannya begini. Nah, itu salah satu cara untuk mengenal diri secara gampang. Atau ini kok nggak bisa di-next. Bisa di next. Oke. Bisa. Oke. Pernah dengar juga dengan Johari Windows, teman-teman? Belum ya. Jadi ini sebenarnya permainan, saya anggapnya sebuah permainan sederhana untuk mengenal diri. Ada 4 jendela di sini ya. Di jendela sini itu mengenai diri kita. Jadi di daerah sini adalah daerah yang diri kita tahu dan orang lain juga tahu. Gitu. Jadi permainannya seperti ini. Jadi kita menulis dulu nih kelebihan diri kita apa aja, tulis. Terus kekurangan diri kita apa aja, tulis juga di situ. Lalu sudah tulis, nah orang lain juga, misalnya kita ada berlima orangnya di situ ya, menulis misalnya Ibu Eklin tuh kelebihannya apa, ditulis. Eklin kelebihannya ini, kekurangannya ini. Semua nulis tuh bergiliran mengenai Ibu Eklin, dan Ibu Eklin juga menulis ke 4 temannya yang ada di situ. Ceritanya kita berlima ya, semua udah menulis, lalu dikembalikanlah ke Ibu Eklin semuanya. Ini Ibu Eklin ada masukan dari 4 orang ini. Nah, mana yang cocok dengan diri terbuka, artinya yang kita tahu dan orang lain tahu, masuk di jendela sini nih, ya, diketahui diri sendiri dan orang lain. Nah, terus ada juga yang tersembunyi. Ada nggak dari diri kita yang tidak diketahui orang lain? Nah, akan menjadi masalah nih kalau di sini tuh banyak banget nih diri kita nih yang sembunyi nih, sampai kita tidak bisa memperlihatkan diri kita apa adanya ke orang lain, seperti itu. Nah, kalau jendela yang ketiga, kita tidak tahu, tapi orang lain banyak tahu. Orang lain kok menulisnya kita cari perhatian ya, banyak banget ya. Saya suka cari perhatian, tapi saya nggak pernah tahu. Nah, kira-kira nih orangnya seperti apa ya? Orangnya kurang introspeksi diri ya kalau banyak di sini. Nah, kalau di sini emang sisi yang gelap yang tidak kita ketahui. Contohnya adalah kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Misalnya jodoh, kehidupan selanjutnya atau kematian seperti itu. Nah, ini salah satu permainan yang bisa dilakukan oleh kelompok ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri seperti apa. Nah, setelah kita mengenal diri sendiri, kita mengenal tadi hambatan-hambatan mental. Hambatan-hambatan mental yang ada dalam diri kita, karena setiap orang itu mempunyai hambatan-hambatan mental. Oke. Ini hanya ada beberapa ya. Ada mental penakut. Mental penakut itu biasanya suka gelisah, cemas berlebihan. Ada nggak teman-teman seperti itu tuh? Kalau mau ngapa-ngapain tuh ya, tangannya udah. Ya. Nanti ada sendiri tuh overthinking tuh. Okay. Ada yang takut atau bahkan sakit perut ya. Saking takutnya kalau disuruh presentasi seperti apa, ketemu orang seperti apa. Nah, ada nih orang yang mentalnya seperti ini. Ada juga orang yang mentalnya super, merasa paling hebat, selalu benar merasanya. Ada tuh orang yang punya hambatan mental seperti itu. Terus ada juga orang yang mental bingung. Nah, tadi yang seperti Bu Eklin bilang, mental bingung tuh overthinking, ya. Terus suka dalam posisi dilematis atau galau. Aduh, galau banget nih, gue harus gimana ya? Galaunya ya. Itu, gue harus gimana nih? Ke kiri atau ke kanan nih? Banyak banget dipikirinnya. Kalau misalnya jadi atlet, dia biasanya suka ngelihat itu tuh jalur pertandingan. Wah, nanti ketemu ini, nanti akan ketemu ini, nanti akan ketemu ini nih. Wah, nanti akan ketemu ini nih. Nah,
itu udah mulai dia pikirin, padahal pertandingan yang besok aja harusnya dia pikirin dulu kan, satu persatu itu. Nah, ini lalu ada yang namanya mental burung merak. Teman-teman tahu ya, burung merak itu seperti apa? Semakin dilihat orang, semakin banyak atau semakin ingin dia memamerkan dirinya. Gitu. Dia suka mencari perhatian nih, mental burung merak nih. Karena ingin dilihat. Ada juga mental merasa bersalah. Jadi apa-apa menurut dia ini salah gue nih. Apapun yang terjadi ini salah gue. Lalu ada juga yang mental cepat puas. Sudah berhasil, ya, satu closing atau satu jadi juara turnamen, wah, euforianya berlebihan. Terus apa namanya, merasa pasti besok juga gue akan berhasil, tidak belajar lagi. Atau sudah merasa cukup, gue udah segini nih, yakin gue nih. Itu disebut mental cepat puas. Dan yang terakhir adalah mental kambing hitam. Tahu ya teman-teman, mental kambing hitam, kalau tadi di sini mental merasa bersalah dirinya sendiri, kalau mental kambing hitam selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan. Habis dia sih, habis mentor saya nggak ngebimbing, habis apa lagi kan gitu kan. Habis hujan lah, habis panas lah, semua disalah-salahin. Itu hambatan-hambatan mental. Jadi kita kenali diri, kenali juga hambatan-hambatan mentalnya. Nah, setelah itu, ya setelah kita mengenal diri, kita afirmasi. Ini ada salah satu contoh afirmasi dari Gracia Poli ini ya, sebelum atau saat dia Olimpiade. Ini luar biasa sekali. Dia menulis, Gracia percaya diri, Gracia sehat, Gracia kuat, Gracia anak raja di atas segala raja, punya servis bagus, Gracia dan Apreni juara Olimpiade tahun 2021. Nah, ini juga harus dikatakan kepada diri sendiri kalau teman-teman itu memiliki hal itu. Karena tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang yang hebat, tiba-tiba menjadi orang yang percaya diri, kalau kita tidak mengatakan itu pada diri kita sendiri. Itu ada afirmasi. Dan tentu teman-teman udah tahu ya, buat goal setting, pasti sudah mengerti banget lah, jadi ajarin bagaimana cara membuat goal setting, bagaimana yang goal setting yang harus terukur. Nah, dan paling penting nih, yang paling penting banget sesudah membuat rencana-rencana itu dilakukan atau tidak. Nah, ini suka lupa ya. Betul, semua kadang-kadang suka asik nih, gue pengen begini, A, B, C, D, dibikin rapi sekali ya, kadang-kadang dari bangun tidur sampai tidur malam, dibikin rencananya mau ngapa-ngapain, tapi dilakukan atau tidak, itu. Siapa yang mau ngontrol? Ya diri sendiri. Nah, syukur-syukur nanti kalau ada mentor yang bisa membantu, itu juga bisa membantu untuk mengontrol. Dan yang paling penting setelah dilakukan, ada nggak evaluasi dalam diri? Ini cukup penting ya teman-teman, evaluasi. Kita harus bisa menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Seperti itu. Nah, ini kalau atlet seperti ini nih jadwalnya, rutinitasnya, siklus atlet itu seperti ini. Selalu ya, kalau dari awal kita bisa mulai dari angka 5 ya, atau dari sini dulu, dari 5, mereka pasti latihan dulu. Latihan, persiapan, lalu tiba-tiba dikasih tahu, bukan tiba-tiba ya, ada jadwal pertandingan. Ya, nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan ada pertandingan. Apa yang harus dilakukan? Menetapkan target. Setelah itu apa? Persiapan, fisik, teknik, mental. Jadi kalau fisik, mereka latihan fisik, ada pelatih fisiknya, teknik ada pelatih tekniknya, mental, bisa siapa saja persiapan mental ini. Bisa ke teman dekat, ya, bisa ke, kalau atlet kebetulan bisa ke kami, seperti itu. Siapapun bisa. Yang merasa dekat, yang bisa membantu mental teman-teman, itu yang menjadi mentor teman-teman. Lalu ada pertandingan. Nah, ketika pertandingan sudah selesai, katakanlah satu event selesai, hasilnya sudah muncul, apakah juara atau tidak, ataukah peringkat berapa atau tidak, nah itu akan ada evaluasi. Ini wajib evaluasi. Mau menang maupun kalah, ya, itu wajib evaluasi, karena untuk selanjutnya, itu seperti gelas kosong lagi, kita tidak ada apa-apanya lagi. Jadi kalau dalam industri, ya, dalam dunia industri,
Kalau kita sudah berhasil closing, ya tetap harus evaluasi. Apa yang harus ditingkatkan lagi, apa yang harus dipertahankan, sehingga kalau kita besok mau ketemu orang lagi, atau kita mau berbisnis lagi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu, ya teman-teman ya. Dan yang tadi, ada yang namanya mentor ya, atau coach. Nah, terbuka sama coach-nya. Apa nih kekurangan diri kita dari mata coach-nya? Apa sih yang harus kita tingkatkan? Apa sih yang harus kita kurangi? Itu dia. Ya, tapi yang paling utama teman-teman menyadari dulu nih, saya mau dibimbing apa enggak? Kalau nggak mau dibimbing, saya yakin akan sulit ya, akan sulit itu. Jadi kunci utama orang untuk mengatasi masalah itu dia bersedia dibimbing dulu. Mau nggak dibimbing lebih baik. Kalau emang udah nggak mau atau dipaksa, agak susah jalannya. Jadi teman-teman harus menyadari dulu akan kebutuhannya. Kalau memang perlu, datangilah coach-nya dan minta diarahkan seperti itu. Oke, itu aja. Wah, itu ya mantap nih tips dari Mas Endro ya, sebagai psikolog dan juga konselor ya. Ini jadi tadi kita tuh untuk membangun mental sang juara itu kita harus bisa, sebenarnya kita harus mengenal diri kita dulu ya. Kita bisa dengan cara-cara yang seperti tadi, kita kenali dulu diri kita dan kita harus menghancurkan mental block yang kita punya ya, karena yang rasa takut, terus merasa super atau merasa bingung gitu ya, itu yang akan menjadi mental block kita untuk menyulitkan kita untuk bisa mencapai kesuksesan gitu. Dan yang terakhir tadi juga kita butuh seorang coach ya, kalau di dalam bisnis ini kita butuh seorang mentor ya, untuk seorang mentor yang bisa membimbing kita dan bisa mengevaluasi ya. Kadang kita dengan mudahnya bikin goal setting gitu ya, tapi kadang kita suka lupa tuh gimana cara untuk gimana kita evaluasi nggak apa yang kita achieve, apa yang kurang ya, dan kadang kita nggak bisa lihat dari diri kita sendiri, maka disinilah kita butuh mentor ya. Jadi teman-teman yang udah melakukan bisnis kan punya mentor ya pastinya ya, yang untuk bisa bersama-sama mengevaluasi apa goal settingnya yang sudah tercapai ataupun tidak. Kebetulan kan ini kita mau akhir tahun ya, ini waktu yang pas banget untuk bisa mengevaluasi dan membuat goal setting di 2022 ya, supaya mental-mental sang juaranya mulai kebentuk dan ada evaluasi, ada goal setting ya, ini akan melengkapi untuk kita menjadi seorang yang luar biasa. Ya,